Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan aliran-aliran pendidikan dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Baik, saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti pembawaan. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan seorang anak itu ditentukan oleh pembawaannya. Anak pada waktu dilahirkan telah mempunyai pembawaan atau potensi dasar sendiri-sendiri. Selanjutnya, anak itu akan sesuai dengan pembawaan yang ada pada dirinya masing-masing. Pendidikan tidak berkuasa apa-apa terhadap perkembangan anak. Dan pelopor dari aliran nativisme ini ialah Arthur Schopenhauer, filosof perkembangan Jerman. Pandangan teoritasnya menyatakan bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. Pembawaan yang berupa kemampuan-kemampuan psikologis itu terdiri dari berbagai kecenderungan seperti bakat, keturunan, minat, atau kecenderungan internal lainnya yang pada dasarnya merupakan determinan atau penentu dari perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jadi, prinsip pandangan nativisme adalah pengakuan tentang adanya daya-daya asli yang telah terbentuk sejak lahir manusia ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisikologis yang bersifat herediter atau keturunan dari orang tua, serta kemampuan-kemampuan dasar lainnya yang kapasitasnya berbeda-beda dalam diri manusia. Ada di antaranya dapat bertumbuh dan berkembang sampai pada titik tertentu sesuai dengan kemampuan individualnya, dan ada yang dapat tumbuh dan berkembang sampai pada titik maksimal kemampuannya. Sebagai contoh, seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli seni musik akan berkembang menjadi seniman musik yang dapat mencapai puncak karirnya, bahkan dapat melampaui kemampuan orang tuanya, atau sebaliknya. Itu semua telah ditentukan oleh pembawaannya. Tak ada orang lain yang dapat mengetahuinya dengan pasti. Dengan demikian, keberhasilan anak menjalani pendidikan ditentukan oleh bawaan orisinal anak itu sendiri. Potensi baik menjadi baik, potensi buruk menjadi buruk, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu adalah aliran empirisme. Kata empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Seorang filosof bangsa Inggris. Aliran ini dinamakan juga aliran tabula rasa. Artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Ketika anak manusia dilahirkan, ia laksana selembar kertas putih atau kaca yang bening. Faktor empirisme lah penyebab kertas putih atau kaca yang bening menjadi seperti apa saja. Teori ini mengatakan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan bergantung kepada empiris atau pengalaman yang diperoleh peserta didik selama hidupnya. Pengalaman itu diperolehnya di dunia luar dirinya berdasarkan perangsang yang tersedia baginya. Perangsang itu dapat tersedia dengan sendirinya atau disediakan apapun dan siapapun juga. John Locke berpendapat bahwa anak dilahirkan ke dunia tanpa pembawaan. Pendidik adalah maha kuasa dalam membentuk peserta didik menjadi apa yang diingininya. Pendidik dapat berbuat sekehendak hatinya. Teori ini bersikap optimis tentang hasil pendidikan karena itu aliran ini juga sebut aliran optimisme dalam pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dunianya, yaitu pengalaman-pengalaman baik, pengalaman yang disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti pendidikan dan lingkungan alam. Aliran empirisme ini memandang bahwa pengaruh pendidikan itulah yang menentukan hidup manusia, sedangkan pengaruh internal yang berupa kemampuan dasar, bakat, dan keturunan tidak berdaya sama sekali. Aliran empirisme ini bertentangan dengan aliran sebelumnya, yaitu aliran nativisme, yang dimana nativisme beranggapan bahwa perkembangan seorang anak itu ditentukan oleh apa yang ia bawa atau potensi sejak lahir dan tidak bisa dipengaruhi oleh pendidikan. Sedangkan empirisme beranggapan bahwa perkembangan pada anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan empiris atau pengalaman dan potensi yang dibawa anak sejak lahir tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Aliran ini sering dipandang berat sebelah karena hanya mementingkan peran pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Di sisi lain, potensi dasar yang dibawa semenjak lahir dianggap tidak ada. Baiklah,
Untuk aliran selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rehan Palindo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga dan yang keempat. Sebelumnya kita tadi teman-teman tadi menjelaskan tentang aliran nativisme dan aliran empirisme. Selanjutnya kita membahas dua aliran juga, yaitu aliran naturalisme dan aliran konvergensi. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke aliran yang ketiga, yaitu aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natur yang berarti alam. Aliran ini dinamakan juga aliran negativisme. Perlu teman-teman ketahui bahwa aliran negativisme ini adalah aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seorang anak. Karena dianggap di aliran ini setiap orang dilahirkan dalam memiliki pembawaan yang baik. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, seorang tokoh yang berasal dari Prancis. Ia mengatakan, semua anak adalah baik pada waktu yang baru datang. Dan sang pencipta pun telah melahirkan seorang itu dalam keadaan baik. Namun, semuanya bisa dipengaruhi dari campur tangan manusia. Pernyataannya hampir sama dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi tentang tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci ini dalam keadaan fitrahnya. Maka kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis Bukhari nomor 1271. Jelaslah bahwa pandangan aliran ini menitik beratkan pada strategi belajar yang bersifat Chilcinteret, yang dimana faktor kemampuan individu peserta didik menjadi pusat dengan adanya pembelajaran yang didapat dari manusia lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu aliran konvergensi. Perlu teman-teman ketahui bahwa aliran konvergensi ini berasal dari kata konvergensi yang artinya pada satu titik aliran ini merupakan gabungan dari aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tadi. Pelopor aliran ini adalah William Stem, yaitu yang dipelopori pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang pelopor ini berasal dari kebangsaan Jerman. Beliau menyatakan, aliran ini pendidikan seorang anak adanya sintetik atau dialektik yang hendak memadukan antara kemampuan dasar dalam diri secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh lingkungan alamnya, lingkungan sekitar, yaitu faktor eksternalnya. Jadi aliran ini terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pendorong dari diri sendiri maupun faktor dari lingkungan sekitarnya. Sehingga itu faktor kedua tersebut bisa mempengaruhi aliran konvergensi ini. Nah, aliran ini disebut juga sebagai aliran interaksionalisme karena memadukan prinsip yang menghendaki adanya kebebasan manusia mengembangkan dirinya dalam lingkungan hidupnya. Jadi dalam aliran ini setiap orang berhak memiliki mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dengan adanya kebebasan tersebut sehingga anak menjadi seorang yang terampil dan memiliki bakat tersendirinya. Aliran ini juga terdapat dalam hadis Rasulullah tentang anak itu juga dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, namun lingkungan dan orang tuanya lah yang mempengaruhi anaknya tersebut. Kesimpulannya, anak dilahirkan di dunia sudahlah membawa potensi diri yang baik atau fitrahnya suci. Maka yang membuatnya lebih baik adalah lingkungan sekitarnya. Dan sebaik-baiknya anak yaitu anak-anak yang bisa membedakan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik, yaitu tergantung terhadap situasi dari anak itu sendiri. Kesimpulannya yang telah dibahas tadi itu aliran naturalisme itu adalah aliran yang menyatakan bahwa anak itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah yang baik.
yang menentukan baik buruknya seorang anak itu dipengaruhi oleh manusia lainnya. Di aliran selanjutnya itu aliran konvergensi, yaitu adanya gabungan dari antara aliran empirisme dan aliran nativisme, yaitu gabungan dari faktor pendorong dari diri sendiri dan faktor berada dalam lingkungan sekitarnya. Mungkin itu yang dapat kita bahas dalam aliran naturalisme dan konvergensi. Selanjutnya, aliran selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman yang lainnya. Sekian, wassalam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme pertama kali muncul di Amerika Serikat, yang dimana pada waktu itu pembelajaran masih bersifat menekan kepada peserta didik dan masih bersifat monoton, yang dimana hanya terpaku kepada sebuah buku teks panduan. Jadi dikarenakan proses pembelajaran pada waktu itu belum efisien, maka peserta didik pada waktu itu atau tokoh-tokoh pada waktu itu berinisiatif untuk mengubah proses pembelajaran yang dulunya bersifat menekan kepada peserta didik, kemudian diubah menjadi peserta didik lebih bebas dalam proses pembelajaran. Adapun tokoh yang berperan dalam aliran progresivisme yaitu Hartman, Francis Parker, dan G. Stanley Hall, yaitu pada tahun 1800-an. Dan pada tahun 1900-an tokoh yang sangat berperan pada waktu itu ialah John Dewey dan William H. Kilpatrick. Adapun materi yang keenam yaitu aliran konstruktivisme, yang dimana aliran ini berteori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuannya dari pengalamannya sendiri. Adapun tokoh yang berperan pada teori ini ialah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kesimpulannya, semua aliran pendidikan sangatlah penting. Kita tidak bisa mengatakan ini yang lebih baik dari yang ini, aliran ini yang lebih baik dari aliran yang ini, karena setiap aliran itu dibutuhkan pada zamannya masing-masing dan sesuai kebutuhannya. Maka kita jadi calon seorang guru sangat penting dalam mempelajari semua aliran pendidikan tersebut. Semua aliran pendidikan tersebut, dikarenakan dengan kita mempelajarinya, kita dapat menerapkan bagaimana proses pembelajaran yang baik terhadap murid-murid kita. Mungkin hanya sekian materi kami pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam ini ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.